Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Al-Majalis Ar-Ramadaniyah hari ke-19. Masih menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke akun Wali Songo. Jadi gini, saya ingin ngomong dulu tentang soal ya. Jadi terkadang soal yang masuk ke akun Musola Wali Songo itu tidak semua saya jawab. Masalahnya begini, satu, ada yang saya tidak ahli, itu jelas saya tidak ahli semua fak agama. Ini akan saya jelaskan, jadi biar kalau tanya ke saya itu yang saya memang ngerti. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, jelas disuruh tanya itu ke ulama. Ulama itu ya kayak dokter, ada keahlian masing-masing. Nah, saya tidak menempatkan diri saya ahli di satu bidang, tidak, jauh saya dari ahliyah itu. Nanti setelah saya ngomong ini nanti Anda paham aslinya itu bagaimana urusan ahliyah itu. Ustadz Imam itu Habib Abdullah bil Faqih, itu mutafandin itu, ahli banyak fak. Malah kalau saya bilang ahli semua fak nanti dibilang saya berlebihan. Contoh, saya ambil contoh fikih aja ya. Itu Syekhuna Al-Habib Abdullah bil Faqih itu kalau menjawab fikih ala madzahibil arba'ah. Imam Syafi'i gini, Imam Malik gini, Imam Hanafi gini. Memang beliau mufti madzhabul arba'ah. Fil hadis, beliau juga malah tabahurnya beliau fil hadis. Meskipun saya sudah pernah cerita kan kalau isyiknya Ustadz Imam aslinya fit tafsir fil Quran. Tsumma ra'a Nabi ila akhir al-qissah. Imam Al-Habr, Syekhuna wa Syekhu Masyayikhina Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih itu mutafannin tapi tabahurnya fil fiqih gitu. Fiqih itu Imam Al-Habr. Fiqih. Untuk murid-murid imamen zaman saya khirij Darul Hadis, atau apalagi yang khirij murid-murid saya yang di Indramayu, khirij Ribatul Rahmah. Itu kalau mau nanya fikih, ini saya kasih tahu ya, jangan ke saya tidak ahli fikih. Fikih itu saya boleh dibilang kurang. Saya hanya bisa menjawab paling fikih kayak ini nih sekarang di akun Wali Songo ada yang nanya fikih khilaf baina Ibn Hajar wa Ramli, Nawawi, Rafi'i. Itu bukan keahlian saya untuk menjawab. Tahu saya jawabannya tahu. Jelas Ustadz Imam itu juga Ibn Hajar, Al-Imam Ramli sebagaimana Ahlul Tarim. Kalau Al-Imam Nawawi dengan Rafi'i, Al-Alawiyyin juga Imam Nawawi jelas. Ustadz Imam ya begitu. Tapi itu bukan fak saya urusan begini tuh. Ini saya kasih tahu nama-nama yang bisa Anda tanya di tempat Anda masing-masing ya. Sekedar yang saya tahu. Bukan yang tidak saya sebut itu tidak ahli fikih, bukan. Artinya saya tidak akrab dengan beliau-beliau itu, jadi saya tidak tahu kadar ilmunya seberapa. Yang saya tahu saja kalau untuk alumni Bandung, untuk para alumni Bandung, terja'un masalah fikih ini kalian bisa tanya. Andai Syekhuna Abu Yahya itu masih hidup, itu faqih bimakna al-kalimah. Yang mengakui beliau faqih itu Ustadz Imam sendiri, Habib Abdullah bil Faqih. Terus yang saya tahu waktu itu nyebut Buya faqih itu Habib Ali Bungur, Syekhu. Habib Imam Al-Qutub Ali bin Husain Attas Bungur itu gurunya Buya. Itu ngakui Buya faqih. Mas sayang, beliau sudah fil jannah. Jadi sekarang mungkin anak-anak Bandung itu bisa
rujuk fikih itu ke Ajengan Busiri. Itu untuk zaman kita ini itu fikih. Terus Mang Bukhon, Ajengan Bukhari, mantunya Buya, itu bisa kalian tanya fikih. Buya Anom, untuk terutama yang untuk muda itu boleh Buya Anom. Terus boleh juga Ustadz Ali Tolha, itu bisa kalian tanya. Dari 4 ini kalau yang sepuh Ajengan Busiri sama Ustadz Bukhari. Kalau untuk Darus Surur terjauh ke Buya Anom. Kalau untuk murid-murid Ustadz Tufa Hamid terjauh lah Ustadz Ali Tolha. Yang lain pasti banyak lah, kita tidak kekurangan fuqaha kok. Untuk yang mau nyari fikih dari Talamidhi dan Talamid Darul Hadith lewat YouTube dan apalagi tuh nama-namanya tuh, Telegram, apalagi semua tuh. Saya nggak terlalu apa loh nama-nama yang begitu-begitu deh. Itu harus hati-hati ya, harus hati-hati. Saya tidak sefaham dan masyayikh kita tidak sama fahamnya dengan mereka semua. Ini boleh dipilih nih. Ustadz Abdul Somad itu boleh, irja'u ilaih. Itu saya sering dengar sama kita 99% sefaham. Saya nggak berani bilang 100%. Ada beberapa masalah yang saya tidak pas dengan beliau, seperti masalah Hayatul Khadir. Kalau ada khilaf, ulama-ulama begini nih, kayak Ustadz Abdul Somad, terus sahabat saya, ini Gus Baha. Gus Baha ini alim ini, fi tafsir wal fikih. Irja'u ilaih. Meskipun 99% semua ini, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Gus Baha. Cuma ada masail yang kita harus kembali ke guru kita. Kemudian apa kemarin masalah itu yang ramai itu? Banyaklah iskal-iskal. Ketika Anda iskal, waduh ini gimana masalah ini nih? Itu irja'u. Boleh tanya ke saya itu. Suatu imam bagaimana, guru-guru saya bagaimana, kita kembali kepada beliau-beliau itu. Kemarin masalah apa tuh yang ramai di YouTube itu, masalah Maulid Diba. Maulid Diba ala madhabi, siapa kata Gus Baha kemarin tuh? Ala madhab, kalau saya nggak salah ingat ya, saya tidak terlalu, saya dikasih tahu sama siapa itu, murid Darul Hadis Tegal, Ustaz Saleh Al-Attas. Maulid Diba ala madhabi Syiah Zaidiyah kalau nggak salah. Begini nih beda kita ikut masyaikhuna. Terus apa lagi kemarin tuh masalah awwaluhu rahmah wa usatuhu maghfirah, sudah saya bahas panjang itu. Tapi silahkan kalian mendengarkan terutama dua orang tadi itu, Ustadz Abdul Somad, kemudian Gus Baha, urusan fikih. Irja'u ilaihima. Muncul lagi sekarang di YouTube itu, kalau saya tidak salah namanya Buya Fakhrul Razi Zen itu saya sering dengar, boleh itu. Ini untuk yang di Indonesia ya. Artinya selain 3 beliau ini, bukan 3-4 ini bukan tidak alim, bukan. Saya tidak terlalu sering mendengarkan, jadi tidak bisa menilai. Kemudian untuk luar negeri, luar negeri sudah ahsan mayakun Habaib Tarib, Habaib Hadramaut, itu sudah tidak perlu saya nilai lagi. Beliau-beliau itu di atas kepala saya itu. Al-Ain Warras, Habib Umar bin Hafiz, Habib Abu Bakar Masyhur, rekaman-rekaman Habib siapa? Al-Allama Salim bin Abdullah Syadiri, Habib Al-Allama Hasan, itu sudah nggak perlu dikoreksi lagi kalau itu mah, di atas kepala kita itu. Kalau Anda mau masuk ke masyayikh Mesir, ini boleh pakai penelitian ini. Sebab tidak semua pembahasan sefaham. Saya tidak mengatakan beliau-beliau itu salah ya, beliau juga punya hujah. Saya mengatakan tidak sefaham dengan kita dalam beberapa masalah. Sebab marjaknya ilmu alimamen ini dari
marja'nya ilmu al-imamain ini Ainat Syekh Abu Bakar bin Salim. Marja'nya ilmu al-imamain ini Al-Habib Abu Bakar Al-Adni, Habib Abdullah Idrus, Habib Abdullah Haddad, Habib Umar dan lain-lain masyayikh itu jangan dikoreksi, itu menjadikan rujukan. Selain beliau-beliau ini, kalimat koreksi juga kayaknya kurang pas ya. Mungkin lebih pas kita telitilah yang pas dengan masyayikh kita pakai, yang tidak pas kita akui itu gaul tsani. Mereka punya pendapat sendiri tapi kita tidak ikut. Ini mukadimah keterangan saya, jadi saya bukan faqih. Jangan tanya-tanya fikih lagi ke saya lah, bukan ahlinya saya. Untuk masail yaumiyah Ramadan, Anda bingung menentukan awal Ramadan, pakai hisab, apa ru'yat, shodul imam bagaimana, itu boleh. Saya tahu dulu shodul imam seperti apa, saya ceritakan. Bukan berarti saya ahli falak, enggak. Saya enggak ngerti ilmu begituan. Kemudian untuk murid-murid yang alumni Jakarta fuqahanya banyak. Waktu masih hidup Sayyidil Walid Abdurrahman As-Saggaf itu bahar fil fiqh itu. Sekarang auladu fuqaha, terus saya dengar ada murid beliau yang kiai tua itu katanya faqih. Saya dengar dari Haji Mukhtar itu, siapa namanya saya lupa itu. Ada faqih, tanya aja ke anak-anak Jakarta itu siapa itu yang nama beliau itu katanya faqih, itu banyak tahu riwayat-riwayat dari Sayyidil Walid Habib Abdurrahman As-Saggaf. Jadi jauh ilaihim. Dulu juga ada faqih siapa itu kiai siapa namanya yang ngarang Tawdihul Adillah itu, Syafi'i Hadzami, itu faqih, ya sudah meninggal. Belum lama yang meninggal siapa lagi itu, Kiai Haji Saifuddin Amsir, itu faqih. Banyak saya kira untuk Jakarta, tapi saya rekomendasikan Bukit Duri. Dari jauh ilaihim fil fiqih, tanya ke beliau-beliau itu urusan fikih. Untuk para alumni ini ya. Terus kemudian mana lagi yang banyak alumni Darul Hadis? Indramayu. Daerah saya Indramayu, Cirebon juga banyak khirij Hadramaut, banyak yang mengerti fikih. Kemudian banyak juga lulusan pondok-pondok Jawa, banyak pesantren di Cirebon itu fuqahanya banyak. Tapi untuk murid-murid saya yang Indramayu, silahkan rujuk fikih ke Habib Ahmad Al-Idrus. Tapi tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Habib Ahmad, itu ada Ustazah Aisyah di Panca itu, istrinya Habib Abu Bakar. Itu afqah minni wa min Ahmad. Saya kalau iskal fikih saya tanya ke di Panca, Ustazah Aisyah lewat suaminya itu, akhirnya Al-Ustaz Abu Bakar bin Alwi bin Yahya. Sofil Bal itu Ustaz Abu Bakar. Kalian kalau mau nanya fikih, anak-anak Indramayu ke situ aja itu, lewat Ustaz Abu Bakar. Itu bisa kita jadikan marja untuk fikih di Indramayu. Untuk murid-murid Darul Hadis yang di Malang, ya tinggal merujuk ke muallimin Darul Hadis saja. Tuh banyak yang ngerti fikih sampai sekarang. Jadi begitu, saya tidak terlalu ahli, jadi saya tidak akan panjang lebar menjawab, ya paling sekilas saja. Silakan juga ini yang nanya tentang penjelasan guru mursyid. Itu saya sudah bahas beberapa hari malah itu. Itu sudah saya terangkan dari kitab Tanwirul Qulub, bab-bab akhir itu. Itu sudah saya kupas tuntas. Cari aja rekamannya, udah lengkap ini. Juga saya nukil dari beberapa kitab lain, dari Dasuki, Syarat Mursyid yang 4 itu sudah. Bagaimana cara untuk menemukan guru thariqah? Masyayikh thariqah muntasyirah. Guru-guru thariqah itu ya
Kalau zaman sekarang ini saya rada susah jawabnya ini. Saya sudah tidak keliling ya. Kalau zaman saya dulu untuk Bandung ada Buya Yahya, ada Ajengan Toha, apa Oha itu mursyid itu. Buya mursyid, terus Banten ada mursyid Kebir terkenal, Mbah Dimyati Banten, mursyid azim itu. Saya tidak salah tadi itu Syadziliyah. Kalau Buya apa Oha Gadiriyah Naqsyabandiyah. Kayak Kostolani Cirebon, mursyid azim itu. Sekarang yang meneruskan anaknya Ustaz Tahir itu diamanati beat sama abahnya. Kemudian Waliullah Mbah Kiai Mangli itu mursyid. Terus daerah Tulungagung itu Pondok Peta itu dulu gurunya siapa itu? Untuk anak Indramayu silakan tanya ke Ustadz Latif, itu pernah belajar di sana. Itu banyak mursyid di situ dulu tuh. Saya kira sampai sekarang juga mestinya tetap ada yang teruskan. Saya nggak pernah ke sana, ini dengar saja, dengar khabar dari sahabat-sahabat. Pesulukan Tarekat kalau nggak salah itu Peta. Tanya Ustadz Latif. Dulu ada Mbah Mustaqim, itu wali kabir itu di situ. Terus gurunya Kiai Jamal itu siapa namanya? Itu yang mursyid. Banyak kalau mursyid di Indonesia. Mungkin ini pertanyaannya dikerucutkan lagi ya. Mursyid yang Alawiyah. Kalau itu saya paham sekarang siapa. Jadi kalau untuk mursyid Thariqah Alawiyah, kalian bisa mengambil kalau kebetulan sedang ke Hadramut dari Habib Umar bin Hafidh bisa. Kemudian kalau kalian ke Haramain bisa dari Habib Zain bin Sumaid, itu juga mursyid ijazah. Kan minta aja, saya minta ijazah Aurad Thariqah Alawiyah itu. Dan Habib Abu Bakar Al-Adni bilang aja saya minta ijazah Thariqah Alawiyah yang antum dapat dari guru antum Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Banyak kalau Thariqah Alawiyah sih. Habaib kita aja itu yang sepuh-sepuh. Kemudian jadi cara menemukan guru thariqah ya ngecek. Masih banyak yang hidup ya. Thariqah Alawiyah, thariqah lain. Bagaimana caranya agar batin kita tetap tersambung kepada guru kita? Al-ittisal bisyekh ya. Ittisal bisyekh. Ini yang dimaksud ittisal bagaimana? Pemahaman ittisal dulu kita bahas. Kita ini sebetulnya tidak bisa tidak ittisal dengan guru asalkan Anda orang yang hidupnya selalu tafakur, imtithal dan ijtinab. Apa itu imtithal dan ijtinab? Biasakan dalam kehidupan ini tidak mengikuti pikiran Anda sendiri. Mau melakukan apa-apa, ingat ini disuruh Allah apa dilarang. Imtithal itu melaksanakan perintah, ijtinab menjauhi larangan. Ya. Mau pergi ke titik-titik, ini disuruh Allah apa dilarang. Kalau sudah hati terbiasa seperti itu, tidak mengikuti hawa nafsu, jadi Anda tidak menjadi abdul hawa, tapi Abdullah, hamba Allah, itu akan selalu ingat kepada guru. Nah, begitu mau melaksanakan, Ustadz Imam bagaimana ya? Masyayikh kita dalam masalah ini bagaimana? Nah, ini namanya muttasil, tersambung. Nggak bisa kita tidak ittisal dengan guru, itu nggak mungkin. Pasti selagi kita menjadi Abdullah, bukan Abdul Hawa. Dalam segala sesuatu berpikirnya begitu. Ini guru bagaimana ya? Ini bagaimana ya? Ini kalau makna ittisal dari sisi itu. Ada lagi makna ittisal bermakna rabithah. Rabithah itu hubungan batin dengan syekh. Itu otomatis kayak itu. Rabithah itu otomatis.
Nggak usah ditanya bagaimana caranya, itu sudah otomatis. Begitu Anda ngambil ijazah thariqah kepada guru, detik Anda qabil itu masuk itu sudah itisal itu, otomatis tersambung. Jadi nggak usah tanya bagaimana caranya tersambung, otomatis tersambung. Nah, tinggal perhatikan ini, kata Imam Syarani, murid yang 1 hari tidak membaca wirid ijazah gurunya, kabelnya putus. Itu. Ini mungkin yang terjadi di Anda nih. Kurang rajin baca aurat thariqah, aurat yang diijazahkan guru-guru. Selagi istiqomah, ya robitonya jalan. Jalan terus. Oke, jelas ya. Jadi otomatis tersambung. Maksiat itu otomatis itu. Kalau Anda maksiat itu robitonya ya terputus. Tobat nyambung lagi. Jadi putus nyambung. Kalau ingin nyambung terus sih jangan maksiat, auratnya tiap hari jangan ada yang tidak dibaca. Aurat thariqah alawiyah Ustadzul Imam mana? Ya itu aurat Darul Hadis itu yang sudah dibukukan tuh auratnya Ustadzul Imam. Bagaimana caranya agar hati kita terus tersambung kepada Sayyidina Muhammad SAW? Ini sama saja dengan jawaban saya tadi itu yang pertama. Tinggal arti ittisal yang Anda maksud kenapa? Kalau ittisal kita kepada Nabi sebagai umat, ya nggak mungkin kita nggak muttasil. Muttasil daiman abadan. Hanya kadang Anda mungkin tidak terfikir ya. Biasakan bertafakur. Contoh, ada azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini kalau dulu tidak muncul Rasulullah SAW, nggak kira ada azan di mana-mana. Ingatan-ingatan begitu itu ittisal itu. Liman kana lahu qalb wa alga sam'a wa huwa syahid. Cuma tafakurnya dihidupkan. Anda sujud nih, salat. Kepala kita sujud, taruh di tanah. Itu nanti kalau sudah biasa tafakur, otomatis itu. Laulan Nabi Muhammadun SAW, nggak mungkin Anda itu taruh kepala di bawah itu. Dengan model seperti itu, sujud. Ini kan betul-betul menghinakan diri kita untuk Allah ini. Ja'ar Ramadan. Seandainya tidak ada Rasulullah SAW, tidak mungkin ada jutaan orang berpuasa. Saya tahu rasanya sulitnya mengajarkan puasa kepada murid. Mengajarkan puasa kepada murid, mungkin murid 100 yang nurut 1-2. Ini Rasulullah SAW ja'a bi amr min Allah, bi amr syahrul Ramadan, yang mengikuti Nabi ini berapa ini? Tiap tahun diulang loh, nurut. Orang itu sami'na wa ata'na sama Nabi. Ramadan suruh puasa. Ingatan-ingatan begini, ini ittisal kepada Rasulullah SAW. Nggak bisa. Kita nggak ittisal sama Nabi itu nggak bisa. Asal pikiran kita yang terkunci dari tafakur itu dibuka. Biasakan bertafakur. Itu satu sisi, sama saja dengan jawaban sebelumnya. Kalau ittisal yang Anda maksud rabithah dengan Rasulullah SAW, rabithatul qalb, hubungan batin, hubungan ruhani, ya jelas harus ada ijazah. Itu juga otomatis begitu Anda masuk thariqah apa saja, itu otomatis sudah muttasil, tersambung ke Rasulullah SAW. Untuk menaikkan daya strum ittisal ruhani dengan Nabi itu, perbanyak sholawat ala Nabi. Semakin banyak jumlah sholawat yang Anda baca, hati Anda akan semakin dekat, rasa tersambung kepada Nabi. Rasa itu dzauq, memunculkan dzauqiyah, rasa tersambung dengan Nabi Muhammad SAW itu dengan banyak membaca sholawat, banyak hadir majelis-majelis maulid. Itu buat menambah daya. Semakin sering Anda hadir majelis maulid, semakin sering Anda membaca sholawat ala Nabi,
Semakin sering Anda menghadiahkan pahala untuk Rasulullah SAW, semakin naik daya strum itu. Bedanya dzauq dengan his. Ini jangan sampai keliru. Yang gampang gini aja nih. Kalau Anda dengar musik yang tidak sesuai dengan syariat, lagu cinta, lagu barat, lagu ini, itu kalau nadanya menyentuh hati kan kadang sampai menetes air mata tuh. Itu namanya his. His itu, bukan dzauq. Ini hijab. Dosa dan hijab. Ya dosa tergantung yang didengar ya. Kalau didengar haram ya ini jadi dosa. Ini hijab. Dzauq bagaimana? Dzauq itu saya sengaja memberi contoh begini yang enak tuh, biar nggak muncul his juga. Satu waktu datang kebiasaan Anda harus membaca sholawat ala Nabi. Jam sekian biasa sholawat 10.000 umpamanya. Atau dalail atau apa. Atau hadir maulid. Males. Nah, paksa itu. Paksa baca sholawat. Nanti setengah jam, 1 jam, mulai hilang kan itu rasa malesnya tadi. Diganti rasa ladzah. Terus nyambung sampai nangis. Itu dzauq. Gitu aja cara membedakannya yang gampang. Antara his dengan dzauq. Kalau munculnya rasa lezat, rasa nikmat, rasa terharu sampai menetes air mata, didahului dengan mujahadatun nafas, dan di dalam sholawat ala Nabi, maka yang muncul dzauq. Kalau di dalam maksiat kan gak pakai mujahadah. Kalau mau maksiat itu dituntun kita, ditarik menuju maksiat sampai terharu, sampai menangis. Tapi muharramat itu his. Al-hissu hijab, dan dzauq itu satu kaifiyah yang menambah kita dekat dengan Rasulullah SAW kalau di dalam sholawat, dan menambah kita dekat dengan Allah Azza wa Jalla kalau di dalam zikir atau qiraatul Quran. Wallahu a'lam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin.